Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mencipta dan mengatur segalanya, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah dan waktu yang kita gunakan hingga saat ini. Semoga apa yang kita lakukan hingga saat ini menjadi wasilah untuk meraih keridhaan Allah dan juga sebagai bukti ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringan salam buat nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghulu para nabi dan rasul, pembawa rahmat ke seluruh alam dan pemberi syafaat kelak di padang mahsyar. Selawat dan beriringan salam juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, hingga kita semua yang tak henti-hentinya mengharapkan dapat kelak kita diakui oleh umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Sebagai ceramah singkat kita pada hari ini adalah orang-orang yang tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, dapatlah kita ambil sebuah intisarinya, bahwa orang-orang yang tidak akan merugi itu adalah yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan perbuatan. Maknanya adalah seseorang yang beriman itu akan tampak jelas buah keimanannya itu, yaitu dari amal soleh. Jika ada seseorang mengatakan dia beriman kepada Allah, akan tetapi tidak beramal soleh, maka imannya itu perlu dipertanyakan. Jadi, wujud iman itu adalah pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, infak, dan sedekah, serta naik haji bagi yang mampu. Iman yang benar itu menjadi faktor kita menjadikan kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang-orang yang menasihati dalam kebenaran. Semua orang pasti butuh yang namanya nasihat. Akan tetapi, cara orang menerima nasihat itu tentunya berbeda-beda. Ada yang menerima dengan hati yang lapang dan jiwa yang bersih, dan ada pula yang tidak mau menerima nasihat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang mau menerima nasihat, karena yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah orang-orang yang melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keharaman. Allah Subhanahu wa taala
berfirman juga dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, orang-orang yang menasihati dengan penuh kesabaran. Yang dimaksud dengan kesabaran di sini adalah sebuah ketabahan dalam menghadapi musibah serta malapetaka dan gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kekejian ataupun dan juga kemungkaran. Dan kesabaran itu menjadi faktor agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan dalam ceramah singkat kita pada hari ini adalah waktu menjadi bermakna bila kita dasari dengan iman yang kokoh, diiringi dengan aneka amal soleh, diperindah dan juga dikembangkan dengan nasihat, baik itu menasihati dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.